Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Oke guys, sebelum kita lanjutkan materi, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Mem Dinar akan memberikan materi lanjutan mengenai part of speech. Part of speech yang kalian baca kemarin itu dimaksud sebagai pembagian kata. Dalam bahasa Inggris ada beberapa part of speech yang harus kalian pahamin. Yang pertama adalah noun. Noun ini disebut sebagai kata benda. Yang kedua adalah pronoun atau kata ganti. The third atau yang ketiga adalah adjective. Adjective ini bahasa Indonesianya adalah kata sifat. Yang selanjutnya nomor 4 adalah verb. Verb ini disebut sebagai kata kerja. Yang terakhir adalah adverb. Adverb seperti namanya, maka adverb ini menjelaskan verb atau menjelaskan kata kerja. Adverb disebut juga sebagai kata keterangan. Baik, melanjutkan. Untuk part yang pertama yaitu adalah noun atau kata benda. Number 1, noun. Kata benda. Noun atau kata benda ini terdiri dari beberapa sub atau beberapa bagian ya guys. Yang pertama itu ada thing. Thing ini adalah kata benda yang digolongkan ke dalam benda-benda yang sebenarnya, seperti contohnya kita bisa lihat di sekeliling kita. Misalnya benda yang ada di dalam ruang kelas seperti papan tulis, whiteboard. Kemudian meja, table bahasa Inggrisnya. Kemudian kursi, chair. Kemudian juga ada penghapus, eraser. Kemudian yang sering kalian bawa ke sekolah, book, bag. Nah, ini adalah contohnya noun yang tergolong ke dalam thing atau benda. Boleh juga seperti tumbuhan juga tergolong ke dalam thing ya. Misalnya di sini flower. Kemudian ada juga pohon seperti coconut tree. Coconut tree itu pohon kelapa. Boleh juga buah-buahan, orange. Boleh juga buah-buahan, kemudian
sayuran seperti spinach. Spinach itu bayam. Nah, jadi noun yang tergolong ke dalam thing itu bisa benda mati, bisa tumbuhan, juga bisa hewan. Hewan seperti sapi, cow, kemudian juga bisa chicken, anak ayam, dan masih banyak yang lainnya. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya adalah golongan yang B atau yang kedua, yaitu thing kemudian person. Person itu adalah orang ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, orang-orang itu termasuk ke dalam noun atau kata benda. Maksudnya di sini adalah orang-orang seperti contohnya daddy, ayah, mom, kemudian policeman, pak polisi, bidan, midwife, kemudian ada lagi nelayan, fisherman, kemudian ada lagi guru, teacher, perawat, nurse. Nah, itu contohnya noun person atau yang disebut sebagai yang orang. Jadi yang tergolong ke dalam manusia, orang bisa profesi, bisa nama orang, bisa keluarga, itu digolongkan ke dalam person. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah atau yang C itu place. Ya, noun place. Place itu bahasa Indonesianya meaningnya adalah tempat. Nah, jadi kalian bayangkan aja yang berhubungan sama tempat atau lokasi, bisa rumah sakit. Apa bahasa Inggris rumah sakit? Ya, ini tulisannya hospital, tapi kalian bacanya cukup hospital, jadi H-nya itu diilangin, jadi hospital. Kemudian pasar, market, bisa juga masjid, mosque. Kemudian perpustakaan, library, asrama, dormitory, bisa juga bioskop, movie, kemudian ruang kelas, classroom, bisa juga kamar mandi, bathroom, dan masih banyak yang lainnya. Nah guys, itu tadi adalah parts of speech yang pertama, yaitu adalah noun, kata benda, dan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah thing, yang kedua person, dan yang ketiga place. Oke, sampai jumpa di next meeting. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.